Baiklah, sekarang bagaimana proses discharge planning itu? Tentu saja nanti yang akan Anda semua lakukan itu ketika kerja di rumah sakit akan tergantung dari SPO rumah sakit, juga kondisi pasien dan lingkungan di sana. Tapi yang paling inti, yang pertama yaitu identifikasi secara dini dan pengkajian pasien yang membutuhkan bantuan perawatan di rumah. Itu harus dikaji secara dini sehingga kita nanti bisa mempersiapkan misalnya rekomendasinya, atau juga bisa mempersiapkan kalau rumah sakit kita punya home care bisa menyiapkan tenaga home care-nya. Kolaborasi dengan semua tim yang terlibat, dokter, perawat, farmasi mungkin mengenai uh, cara minum obat, apakah sesudah atau setelah, apa sebelum makan, atau misalnya efek samping yang bisa timbul seperti itu bisa dijelaskan oleh perawat, bisa juga oleh tenaga farmasi. Gizi, terutama pasien-pasien yang mempunyai penyakit yang berhubungan sama nutrisi, misalnya hipertensi, diabetes. Semua tim ini kita libatkan untuk bisa memfasilitasi kesiapan pasien untuk bisa pulang. Yang ketiga yaitu merekomendasikan pilihan pusat perawatan yang dibutuhkan pasien setelah keluar dari rumah sakit. Misalnya pasien yang dirawat karena luka diabetes misalnya. Luka diabetes yang kan bisa didepridemen di ruang operasi biasanya. Nah, ketika pulang itu kan luka diabetes itu harus memerlukan perawatan yang seharinya bisa 2-3 kali dan juga tidak sembuh secara cepat tapi jangka panjang. Nah, kalau misalnya pasien harus kembali lagi ke rumah sakit, itu kan pasti biayanya, waktunya juga akan sangat banyak terkuras. Maka kita bisa merekomendasikan misalnya pusat perawatan luka yang dekat dengan tempat tinggal pasien, atau fasilitas home care yang kita punya bisa kita tawarkan kepada pasien. Nah, jika mungkin kita juga bisa berkoordinasi dengan petugas kesehatan, misalnya bidan desa atau perawat komunitas. Kalau tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara verbal atau langsung, kita kan bisa membuat surat pemulangan pasien atau rujukan, bisa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu senantiasa memberi support kepada pasien dan keluarga dalam mempersiapkan pemulangan pasien. Sekarang kita masuk kepada discharge planning dalam ruang lingkup perioperatif. Jadi dalam ruang lingkup perioperatif, discharge planning itu bisa diartikan discharge dari ruang recovery atau ruang pemulihan ke ruang rawat inap, dan juga bisa memulangkan pasien dari rumah sakit. Ini terutama untuk pasien-pasien yang one day surgery atau pasien yang datang ke rumah sakit hanya untuk operasi. Biasanya operasinya kecil, misalnya katarak atau pengangkatan limfoma yang bisa dalam 1 hari langsung pulang. Nah, bagaimana kita mempersiapkan pasien untuk discharge dari ruang pemulihan pasca operasi? Yang pertama, kita harus menilai neurologisnya, status neurologisnya. Kita tahu yang paling penting itu adalah tingkat kesadaran dan pemeriksaan pupil. Jadi nanti tingkat kesadaran itu bisa dinilai dengan berbagai macam skala. Memang yang paling umum digunakan dan yang paling kita kuasai itu adalah Glasgow Coma Scale. Atau nanti ikut dari SPO rumah sakitnya, ada yang menggunakan Ramsay Scale atau Aldred Score. Kalau Aldred Score ini lebih komprehensif, jadi menilai semua status fungsi organ untuk pasien bisa keluar dari ruang pemulihan. Pupil, yang kita lihat pupil itu adalah pupil normalnya harus reaktif dan isokor, ya, kiri kanan harus sama, baik pergerakan maupun bentuk dan ukuran, itu namanya isokor. Pemeriksaan sensori motorik juga kemampuan untuk batuk atau menelan. Jadi ada refleks gag atau tersedak. Jadi ketika memang ini penting sekali, apalagi pasien dengan operasi besar yang post anestesi, itu biasanya refleks gagnya hilang karena pengaruh obat anestesi. Nah, ini bahaya. Jadi sebelum ada refleks gagnya kembali, itu tidak boleh dipindahkan dari ruang operasi. Maksud saya dari ruang pemulihan, karena nanti pasien bisa aspirasi dan sebagainya. Yang kedua itu pemeriksaan kardiovaskuler, tekanan darah, frekuensi nadi itu dalam batas normal. Batas normal nadi berapa? Ya benar, jadi 60-100, atau ada yang mengatakan 50-90. Nggak apa-apa, semuanya benar. Gambaran EKG-nya tidak berubah, artinya kan memang banyak orang yang secara normal itu misalnya punya PVC,
atau prematur ventricle contraction. Jadi kalau cuman okasional itu rata-rata apalagi sudah lansia atau bawaan itu punya. Nah, maksudnya gambaran EKG tidak berubah itu artinya ketika masuk di ruang operasi gambarannya sama ketika keluar ya. Jadi kalau misalnya memang occasional PVC kan memang tidak normal, tapi kalau misalnya sudah ada itu ya nggak apa-apa gitu loh. Terus juga misalnya pasien punya AF yang lambat, tapi ketika keluar dari ruang pemulihan juga tidak boleh menjadi lebih parah, misalnya AF-nya jadi cepat seperti itu. Terus kita cek juga CRT-nya, normalnya 2 detik, tidak boleh memanjang. Kalau memanjang mungkin ada perdarahan yang sedang berlangsung atau tanda-tanda shock. Kulitnya harus hangat dan nilai labnya harus dalam batas yang acceptable. Pernafasan ini biasa RR saturasinya lebih dari 95%, terus juga jalan nafasnya paten. Atau kalau misalnya pasien dipindahkan dari ruang recovery ke ruang ICU misalnya atau ruang HCU dan pasien memang menggunakan alat bantu pernafasan, misalnya menggunakan ventilator yang disambungkan ke ETT tube. Jadi harus dipastikan bahwa ETT tube-nya itu atau endotracheal tube-nya itu paten terpasang pada tempatnya. Pemeriksaan gastrointestinal memang salah satu efek dari pemberian anestesi itu adalah mual dan muntah. Nah, tapi tidak boleh kalau misalnya muntahnya itu persisten, artinya muntahnya itu terus-menerus dan seperti muntah proyektil. Itu tidak boleh dulu dipindahkan dari ruang recovery. Tapi kalau misalnya cuma muntah 1 kali, mual, itu kan memang wajar, merupakan efek dari anestesi. Penilaian genitourinaria termasuk kita cek kandung kemihnya tidak ada distensi, artinya tidak ada gangguan dalam pengeluaran urin. Kalau dia memang terpasang kateternya intak dan lancar ya, tidak ada sumbatan. Integritas struktural yang harus kita cek yaitu suhu dan balutan lukanya kering dan utuh, artinya tidak ada rembesan darah yang berlebihan gitu. Kalau misalnya ada drainase itu harus sesuai dengan prosedur pembedahan yang dilakukan. Nah, ini penilaian yang selanjutnya yang lain yaitu penilaian nyeri. Nyeri itu memang merupakan sensasi yang subjektif, artinya hanya pasien yang bisa merasakan dan hanya pasien yang bisa mengukur. Tapi kita sebagai perawat bisa mengukur nyeri secara objektif, yaitu dengan menggunakan skala. Yang paling sering digunakan yaitu Wong-Baker scale atau numerical rating scale. Itu paling sering kita tanyakan nilai 1 sampai 10, Bu, Pak, skala nyeri Bapak kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa? 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang dan lain sebagainya, dan seterusnya. Itu harus dinilai. Jadi pasien yang boleh dipulangkan itu hanya pasien yang mempunyai nilai nyeri yang ringan atau tidak ada. Penilaian psikologis, apakah butuh support psikologis atau tidak. Nah, ini kriteria tambahan apalagi pada pasien-pasien yang pasca operasi yang cukup besar. Jadi ada tidak orang dewasa yang menemani pulang. Pasien dan keluarga tersebut memahami instruksi pulang, misalnya terutama obat, sudah mengerti cara minum obat, dosisnya berapa kali, diminum sesudah atau sebelum makan, terus reaksi alergi yang timbul itu harus dijelaskan, dan efek samping yang mungkin akan muncul biar pasien tidak tidak kaget. Contohnya ini di luar ini, contohnya kalau pernah memberikan vitamin Rosan B di IGD, itu kalau pasien datang dengan sakit kepala misalnya, lemah, itu kan suka dikasih vitamin C dan vitamin B12 Rosan B. Nah, tapi pemberian vitamin itu nanti akan membuat urinnya jadi merah gitu. Jadi harus dikasih tahu, Bu, nanti di rumah atau ini setelah minum obat ini kalau misalnya urinnya jadi merah misalnya, itu wajar ya, Bu. Atau misalnya BAB-nya jadi hitam, kalau kita kasih tablet besi itu normal ya, Bu, seperti itu. Terus kita juga harus memastikan bahwa keluarga memperlihatkan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan perawatan di rumah. Misalnya keluarga pasien itu sudah mengerti bagaimana menjaga luka supaya tetap bersih atau kering. Dan ini terutama misalnya untuk kasus kolostomi atau pembuatan kantung yang untuk BAB itu
harus dipastikan keluarga atau pasien itu bisa mengganti kantong kolostomi itu dengan baik, dengan benar gitu. Jadi biar tidak terjadi infeksi atau pasiennya nyaman seperti itu. Nah, ini dokumentasi atau unsur-unsur yang harus ada ketika memindahkan pasien dari ruang recovery ke ruang rawat inap atau ruang ICU misalnya. Jadi diagnosa medis atau alasan pasien datang ke rumah sakit, riwayat kesehatan, apakah pasien misalnya mempunyai riwayat hipertensi, diabetes atau hipertiroid seperti itu. Riwayat alergi ini penting, dan ini biasanya ada kodenya, dikasih kode merah biar kita nggak luput. Terus kondisi pasien saat ini, tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, dan alat yang terpasang. Ini ketika kita memindahkan pasien, ini di luar konteks lagi, ini penting sekali untuk disampaikan kepada perawat yang menerima. Contohnya waktu saya kerja di rumah sakit di IGD, itu setiap memindahkan pasien pasti ditanya sama perawat di ruangan, pasiennya bagus kah kondisinya. Nah, kadang-kadang karena di IGD itu penuh, kita butuhkan ruang kosong. Jadi walaupun pasiennya kurang stabil, misalnya tekanan darahnya turun, kita bilang baik kok pasiennya. Nah, sampai di rawat inap ternyata drop tensinya, atau misalnya nadinya cepat, itu biasanya kita jadi ketempuhan. Jadi kitanya yang rugi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan pasien tersebut. Kita tetap harus di situ sampai pasiennya stabil gitu. Ya, kalau enggak nanti kita dimarahi. Jadi kayak gitu. Jadi kondisi tanda-tanda vital yang saat ini itu harus dilaporkan dan harus tertulis dengan jelas di form. Kan nanti tiap rumah sakit itu punya form pindah rawat atau form pindah ruangan atau form pulang pasien seperti itu. Diagnosa keperawatan juga, rencana asuhan, juga tindakan medis yang diprogramkan. Misalnya contohnya pasien ini harus dicek misalnya gula darah dalam berapa jam lagi, atau cek lagi kalium dalam berapa jam karena mungkin tadi kaliumnya rendah atau bagaimana, jadi harus dicek lagi. Nah, itu harus dioperkan dan harus ditulis karena kadang miss. Kita nanti ketika saatnya diperlukan, misalnya dokter yang merawatnya, ini mana nih hasil lab yang jam segini kok tidak ada. Jadi nggak bisa dievaluasi. Jadi seperti itu. Jadi biar menjaga kenyamanan dan kerjasama yang baik di antara semua tim kesehatan, maka hal-hal seperti ini harus dituliskan dengan jelas. Nah, ini tadi kan elemen atau unsur dari pasien yang dari ruang recovery ke rawat inap. Sekarang pasien yang dari pasien yang akan dipulangkan ke rumah. Jadi paling tidak elemen yang harus ada dalam discharge planning dan didokumentasikan itu adalah nama obat, dosis, frekuensi, dan pasien dipastikan sudah mengerti mana obat. Biasanya itu gampang karena tertulis ya, mana obat yang harus diminum 2 kali, 3 kali seperti itu. Terus penunjuk pemeriksaan lab yang dibutuhkan. Ini contohnya pasien-pasien yang ini contoh saja, ada pasien yang harus dicek ulang labnya. Ini pasien di luar pasca bedah, misalnya pasien datang dengan demam atau dengan demam naik turun, terus ada nyeri sendi, ada mual, lemes, terus ada bercak-bercak merah. Waktu kita cek trombositnya normal, tidak turun. Terus NS1-nya untuk melihat ada tidak antigen dannya itu negatif. Tapi karena dia hari pertama, pasti kan harus dicek lagi setelah hari ke-4 atau ke-5. Nah, itu harus ketika kita memulangkan pasien harus dijelaskan. Ini diberikan form lab untuk dicek hari kesekian seperti itu. Terus untuk pasien-pasien post-op, bagaimana merawat luka operasi di rumah? Apakah pasien itu pasien itu apakah mampu untuk melakukan misalnya mengganti balutan sendiri? Tapi kalau misalnya luka post-op yang serius biasanya harus di rumah sakit. Tapi kalau untuk misalnya luka diabetes seperti itu yang post debridement dan sudah membaik, itu biasanya bisa dilakukan oleh pasien atau keluarganya di rumah. Atau hanya sekedar mengganti balutan yang basah. Misalnya jadwal untuk kontrol luka itu masih 2 hari lagi, tapi lukanya itu kok basah dan berembes, kena air nggak sengaja. Itu diajarkan bagaimana cara dan harus didemonstrasikan terlebih dahulu oleh pasien dan keluarga sebelum bisa dipulangkan.
tanda-tanda infeksi pada luka post op itu juga terus apa yang harus dilakukan, misalnya tiba-tiba jahitannya terlepas, suka ada kasus seperti itu, apa yang harus dilakukan pasien dan keluarga, apakah di dep langsung ke rumah sakit atau bagaimana, jadwal kontrolnya kapan, jadwal kontrolnya tertulis dengan jelas hari dan jamnya, misalnya ke poli apa. Terus ini tadi petunjuk perawatan diri, misalnya bagaimana mandi dengan ada luka post sesar, bagaimana cara mandinya. Kalau sekarang itu kan memang sebenarnya fasilitasnya sudah bagus, jadi alat-alat juga sudah bagus. Jadi orang yang habis sesar itu ada Tegaderm yang dari plastik yang lebar sekali, itu sebenarnya mandi juga nggak apa-apa, aman. Tapi kan tetap harus hati-hati. Yang paling penting di sini perawatan kolostomi. Pasien atau keluarga sudah bisa mengganti kantung kolostomi, membersihkannya sudah bisa, dan memasangkannya dengan rapat itu sudah bisa. Terus ini harus ada juga dalam form pulang apa yang harus dilakukan pasien ketika ada situasi yang darurat, misalnya apakah nelfon ke rumah sakit kita atau nelfon ke klinik terdekat, puskesmas yang terdekat misalnya. Nah, terus dokumentasi dan elemen yang lain itu akan tergantung pada kasus pasien. Ini nanti kita ada contoh, ini kelihatan nggak? Nanti dilihat ya. Ini merupakan salah satu contoh discharge planning yang terstruktur pada pasien dengan post operasi sesar. Jadi ini dilakukan pada tahap 1, 2, 3 sampai 4. Seperti itu. Elemennya ada ada aktivitas, latihan gerak dan mobilisasi. Bagaimana orang dengan sesar itu kan biasanya takut bergerak, padahal semakin dia ambulasi dini maka pemulihannya semakin cepat, seperti itu. Ini juga ini pada tahap ketiga, misalnya melibatkan keluarga, misalnya suami gitu, untuk diajarkan, apalagi pasien-pasien dengan primipara yang anak pertama misalnya belum bisa memandikan bayi, itu nanti diajarkan, terus didemonstrasikan, setelah bisa baru bisa dipulangkan. Terus di sini ada perawatan luka perineum, tentu saja ini tidak ya, kalau luka perineum itu pada pasien yang melahirkan normal. Ini paling nanti perawatan perineum yang biasa, karena kan orang hamil orang melahirkan walaupun sesar juga ada pengeluaran lokea atau darah nifas ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh discharge planning sesuai dengan kasus pasien, yaitu post op. Nanti di Google Class juga nanti akan saya ambilkan contoh discharge planning yang dilakukan oleh mahasiswa ya, secara video, nanti bisa dipelajari. Dan nanti di form kuis atau kuis atau di Google Class kita nanti itu akan ada kuis, nanti ada pertanyaan. Saya akan bikin kuisnya lewat Google Form aja, nanti ada pertanyaan, nanti tolong diisi dan langsung disubmit. Nanti di situ ada jelas batas waktu submitnya ya. Mungkin seperti itu saja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti tolong ditanyakan di komentar di Google Class kita. Terima kasih.